Ferdidas. Kalau saya Muhammad Ali. Kami dari jurusan Agroteknologi angkatan 2021 Universitas Bangka Belitung. Saat ini kami akan membuat video acara 6, yaitu perbanyakan vegetatif dengan metode cangkok. Baiklah, berikut cara pencangkokan yang telah kami lakukan. Proses pertama yang harus dilakukan dalam proses pencangkokan adalah memilih cabang atau ranting tanaman yang telah berbuah, bukan yang terlalu muda ataupun terlalu tua. Dimana di sini kami menggunakan pohon jambu biji atau Visidium guajava. Menurut Kurniawan et al. 2021, perbanyakan vegetatif dengan metode cangkok akan menghasilkan tanaman yang persis dengan induknya dan akan mengalami proses pembuahan yang sangat cepat. Langkah berikutnya, buatlah sayatan melintang pada cabang atau ranting tanaman yang terpilih sepanjang 5-15 cm. Langkah selanjutnya, kupas kulit batang yang akan dicangkok menggunakan pisau yang tajam. Bersihkan lendir-lendir yang ada pada ranting tersebut hingga bersih. Pada ranting yang kedua, lakukan langkah-langkah yang sama seperti pada ranting yang pertama. Selanjutnya, siapkan tanah yang akan digunakan untuk proses pencangkokan. Gunakan tanah yang lembab atau moss. Selanjutnya, potong plastik yang akan digunakan untuk menutupi sayatan tersebut. Selanjutnya, letakkan tanah yang lembab tadi ke plastik yang digunakan untuk menutupi sayatan tersebut. Tutuplah atau balutlah sayatan tadi dengan tanah atau moss tersebut. Batang pertama ditutup dengan plastik. Kemudian ikat balutan tersebut dengan tali rapia agar balutan tersebut tidak mudah lepas. Kemudian tusuk plastik tersebut menggunakan lidi agar memberikan ruang udara kepada tanah. Kemudian pada batang kedua, tutuplah atau balutlah sayatan tadi menggunakan sabut kelapa. Selanjutnya, ikat dengan tali rapia. Kemudian letakkan tanah yang lembab tadi ke media serabut hingga menutupi sayatan yang telah dibuat tadi. Kemudian tutup bagian tanah yang telah diisi tadi menggunakan serabut kelapa agar tanah tersebut tidak jatuh. Kemudian ikat dengan kuat menggunakan tali rapia. Inilah hasil dari pencangkokan dengan menggunakan media balutan plastik, dan ini merupakan hasil dari proses pencangkokan dengan menggunakan media balutan sabut kelapa. Kemudian pengamatan dilakukan setelah 8 minggu atau 2 bulan. Lakukan penyiraman setiap 2 hari atau disesuaikan dengan kelembaban tanah. Menurut Puspitasari 2010, penyiraman cangkok dapat dilakukan 2-3 hari sekali agar menjaga kelembaban dan aerasi media tanah tetap terjaga. Setelah 8 minggu atau 2 bulan, bukalah hasil cangkok tersebut. Adapun sampel cangkok yang pertama yang kami buka adalah yang menggunakan plastik. Ini adalah hasil dari pencangkokan dengan menggunakan balutan plastik. Selanjutnya kami membuka hasil cangkok dengan menggunakan serabut kelapa.
Ini adalah hasil dari pencangkokan dengan menggunakan balutan dari sabut kelapa. Baik, kita sudah membuka hasil dari pencangkokan yang telah kita lakukan. Kita lihat sendiri bahwa kita bisa membandingkan dari hasil cangkok yang dilakukan dengan menggunakan media serabut dan cangkok menggunakan media plastik. Nah, di sini hasilnya itu bahwa media cangkok yang dilakukan dengan menggunakan serabut kelapa itu mempunyai akar yang sangat lebat. Sedangkan cangkok yang menggunakan plastik itu akarnya itu tidak sebanyak yang ada pada media serabut. Maka dari itu, di sini kami menyarankan bahwa untuk pencangkokan itu sebaiknya dilakukan dengan menggunakan media serabut itu sendiri. Karena ini sudah terbukti bahwa media serabut inilah yang menghasilkan jumlah akar yang sangat banyak. Dan bisa kita lihat juga bahwa kedua cangkok yang kami lakukan adalah berhasil. Menurut Latukono 2019, hasil pengamatan dengan menggunakan media sabut kelapa akan menghasilkan akar lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan plastik. Menurut Widya Stuti 2021, hasil morfologis perkembangan akar cangkok pada serabut kelapa menunjukkan nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan menggunakan media lain. Menurut Pramesti et al. 2014, keberhasilan pencangkokan tanaman dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain umur tanaman, ukuran batang, sifat media tanam, suhu, kelembaban, air, dan zat pengatur tubuh. Semakin besar diameter batang, akar yang terbentuk juga lebih banyak. Hal ini karena permukaan bidang perakaran yang lebih luas. Umur batang yang sebaiknya digunakan adalah tidak terlalu muda dan tidak terlalu. Faktor manusia juga merupakan salah satu faktor penting dalam berhasilnya atau tidak pencangkokan, di mana keahlian, kecepatan, dan ketetapan dalam step by stepnya yang dilakukan secara benar mempengaruhi keberhasilan dari proses pencangkokan. Itulah